Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya si Kaiser. Di video kali ini saya akan membahas sebuah cara untuk memperbaiki blue screen of death, yaitu data kernel error apa gitu. Nanti saya tulis ya di layar ya. Saya lupa namanya teman-teman. Cuma blue screen ini terjadi ketika saya memainkan game Fortnite. Jadi awalnya kan saya mulai game Fortnite seperti biasa. Namun ketika sampai lobby itu gamenya langsung blue screen of death dan Rock Ally saya ini otomatis nge-restart sendiri, dan itu terjadi 2 kali guys. Awalnya kan saya mikir mungkin karena Fortnite-nya yang sedang lagi gangguan error atau ngebug atau apalah gitu ya. Akhirnya saya mulai mainkan game Resident Evil 4 Remake ini guys. Nah, ketika saya main game Resident Evil 4 Remake, awalnya normal-normal aja sampai saya 3 menit di dalam permainan ya teman-teman. Ketika 3 menit dalam permainan itu gamenya otomatis nge-crash. Setelah gamenya nge-crash, kemudian blue screen of death terjadi kembali. Bila teman-teman mengalami masalah yang sama, sebaiknya jangan panik karena ini masalah kan tidak hanya terjadi karena hardware yang faulty. Ya awalnya saya kira hardware saya ya yang bermasalah. Cuma setelah saya riset-riset ternyata ini permasalahan terjadi karena Windows update terbaru yaitu 24H2 guys. Jadi sedikit warning buat teman-teman yang Windowsnya masih belum di 24H2, sebaiknya jangan diupdate dulu karena banyak sekali permasalahan yang terjadi, salah satunya blue screen of death. Sebelum saya membahas cara untuk memperbaiki permasalahan blue screen of death ini, saya mau bikin disclaimer bahwa ini bukan cara satu-satunya ya guys ya, karena banyak faktor bisa terjadi yang menyebabkan blue screen of death itu ya. Cuma kebetulan saja ini saya menerapkan cara ini di Rock Ally saya, dan sampai sekarang masih belum ada lagi isu blue screen of death. Yaitu caranya yang saya lakukan adalah dengan mengupgrade firmware SSD saya, yaitu SSD WD 2 TB. Sekali lagi ini karena saya menggunakan menggunakan SSD merek WD, jadi yang merek tutorial yang saya terapkan ini adalah tutorial untuk SSD WD ya guys ya. Cuma untuk SSD merek lain mungkin akan sama aja gitu. Cuma ya mungkin caranya mungkin sama aja. Cuma beda merek gitu aja. Oke, yuk kita lanjut. Kita bahas tutorialnya guys, biar kita nggak lama-lama ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya ke cara untuk mengupdate firmware dari SSD WD, yaitu pertama kita buka ini Edge atau pakai Chrome atau Mozilla atau apalah terserah teman-teman ya, browsernya apa. Kemudian kita di sini kita search aja teman-teman ya, WD firmware updater ini. Bentar, nah ini nanti teman-teman search ini ya, karena ini saya sudah search maka saya tidak perlu search lagi teman-teman gitu ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman pilih dan klik opsi paling atas ini ya teman-teman, download install test drive bla bla bla, ini yang klik. Nah kemudian teman-teman tunggu loadingnya, scroll ke bawah. Nah ini guys, nanti ini kan banyak pilihannya ini guys. Nah, tapi di sini nanti teman-teman fokus ke dua ini aja ya, Western Digital Dashboard yang online install, terus Western Digital Dashboard yang offline install ya teman-teman. Nah saran saya teman-teman download aja yang offline install ini ya. Jadi karena saya sudah selesai mendownload dan sudah ada filenya, jadi saya tidak perlu download lagi guys. Cuma demi ketujuan tutorial ya, jadi ini saya download guys. Nah itu nanti teman-teman selesaikan aja proses downloadnya. Ini karena saya udah selesai, jadi tidak usah saya download lagi ya. Kemudian kita setelah proses downloadnya selesai, jadi tergantung nanti koneksi internetnya teman-teman gimana. Kalau misalnya koneksi internetnya teman-teman kenceng, paling nggak sampai semenit kok. Oke, ya, jadi setelah download kita pergi ke explore, ke download. Jadi nanti
nama filenya itu dashboard setup SA ini. Ini aplikasi installer untuk merek SSD WD ya. Untuk merek lain mungkin teman-teman nanti caranya sama, cuma filenya aja nanti yang berbeda ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman klik 2 kali ya, atau ya install seperti biasa lah, seperti teman-teman biasa yang install itu. Nah, kemudian klik yes. Nah, ini karena saya sudah menginstal ini ya, menginstal aplikasi WD dashboard ini, jadi kita langsung skip aja. Nah, sekarang tapi nanti teman-teman ikuti proses instalasinya seperti biasa, mudah kok. Oke. Nah, setelah kita selesai menginstal, kita buka dashboard.exe. Oke. Bentar ya. Kita tunggu programnya buka dulu. Nah, nanti di sini, guys. Ini nanti di sini informasi SSD teman-teman muncul semua nih. Jadi ini SSD saya ya. WD Black apa ini, NVMe SSD. Nah, nanti teman-teman bisa klik overview untuk mengetahui statistik dari SSD teman-teman itu ya. Kalau punya saya ini kan 2 TB guys. Mereknya ini guys, mereknya SSD WD SN7 apa itu. Nah, terus kemudian ini totalnya 2 TB, thresholdnya 100% dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini temperaturnya di sini guys. Nah, sekarang untuk mengupgrade firmware, teman-teman pergi ke tool. Nah, sini guys, langsung kita ke tool aja ya. Nah, di sini nanti buat teman-teman yang belum update, nanti di sini seharusnya muncul menu untuk update firmware guys. Nah, ini berhubung karena saya sudah upgrade ya firmware-nya dan firmware-nya terbaru, jadi menu untuk update-nya tidak muncul guys, cuma demi tutorial ya. Nah, ini kita cek ya. Oke, nah ini tuh guys, itu punya saya keterangannya firmware is up to date karena saya sudah update ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum upgrade firmware-nya, nanti di sini kalau nggak salah itu muncul menu update gitu. Nah, nanti teman-teman update aja dah. Jadi update gitu aja sampai prosesnya selesai. Tidak lama kok, antara 3 sampai 30 menitan lah. Kalau saya kemarin cepat sih, sekitar 30 menit, sekitar 3 menitan ya. Cepat kok. Oke, nah setelah teman-teman update firmware, seharusnya nanti muncul ini guys, version 731130 WD ini ya. Ini sudah terbaru nih ya. Nah ini yang penting guys. Jadi setelah teman-teman update firmware, segera close aplikasi dan nanti di restart ya. Jadi nanti ini clock alinya teman-teman restart. Nah, sudah deh selesai. Jadi seperti itu aja proses upgrade firmware-nya ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman upgrade, restart, nanti otomatis dia akan ke firmware terbaru, kemudian teman-teman restart aja. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman cara upgrade-nya ya. Semoga saja ini bisa memperbaiki masalah blue screen of death dari teman-teman semua ya. Karena saya menerapkan cara ini berhasil guys. Jadi dari kemarin yang saya bisa blue screen of death sampai 3 kali, sekarang sampai saat ini saya belum mengalami blue screen of death sama sekali ya teman-teman. Gitu. Jadi sebelum saya akhiri videonya, saya mau menunjukkan sesuatu kepada teman-teman, yaitu penyebab error dari blue screen of death ini ya. Yaitu adalah versi Windows terbaru teman-teman. Untuk mengetahui versi Windows terbaru, caranya teman-teman pergi ke bendera Windows ini, start, klik kanan, nanti muncul banyak menu ini ya. Nah, nanti teman-teman pergi ke sistem aja. Nah ini guys, nanti ini keterangannya muncul kan, nah, device name, terus prosesor dan lain sebagainya. Nanti teman-teman fokus ke sini guys, ke version ini ya. Nah di sini
punya saya ini Windows 11 Home Single Language, versinya 24H2. Nah ini guys, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Yang versi 24H2 ini banyak sekali problematika ya teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang belum upgrade 24H2, yang masih berada di 22H2 atau 23H2, saran saya itu jangan upgrade dulu guys. Karena ini versinya ampas banget dah ini. Ini versi Windows paling ampas ini guys. Yang banyak bug, sering BSOD dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya videonya teman-teman. Makasih buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Saya akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.